Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Gue akan sharing tentang hal yang dasar, yang basic banget. Jadi video ini cocok banget buat kalian yang pemula, yang baru belajar analisa teknikal, baru mengenal MetaTrader atau baru mengenal charting teman-teman ya, atau kita bisa bilang analisa teknikal juga ya. Jadi hari ini gue akan bahas tentang perbedaan antara 3 jenis chart ya. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, yang namanya chart ya, kalau misalnya kita perhatikan itu sebenarnya di dalam analisa teknikal tuh dibagi ada banyak jenis chart teman-teman sekarang di zaman nowadays. Tapi kalau misalnya kita tarik ke 10 tahun lalu atau ibaratnya baru mulai analisa teknikal modern ya, itu chart itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama teman-teman ya, itu kita sebut sebagai candlestick chart. Ini yang paling sering ya kita lihat kalau misalnya di buku-buku segala macam itu dinamakan candlestick chart ya. Candlestick chart itu ciri-cirinya adalah dia punya 4 komponen. Yang pertama itu adalah satu body seperti ini, dan yang kedua itu ada kakinya di atas dan bawah ya. Dan dia juga memiliki dua arah. Yang pertama itu adalah ke arah bullish yang biasanya ditandai dengan candlesticknya dominannya warna hijau ya. Kemudian ada candle bearish yang mana kalau candle bearish ini atau candle yang arahnya turun itu didominasi dengan warna merah ya. Dan 4 komponen ini ada, yang pertama itu ada high-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada open ya, kemudian open atau close ya. Kemudian di sini juga close atau open, tergantung dia mau bull candle atau bear candle. Kemudian di sini ada low atau harga terendah ya. Candlestick bentuknya seperti ini ya. Dan kemudian yang kedua teman-teman ya, ada yang namanya bar chart ya. Ini adalah jenis yang kedua, bar chart. Nah, bar chart ini bentuknya kalau kita dilihat dari bentuk ya, dia bentuknya tuh seperti lidi teman-teman ya, seperti ini. Komponennya juga ada 4 juga sama, cuman kalau beda dengan candlestick, kalau candlestick dia ada bodinya, kalau ini hanya seperti garis-garis aja. Jadi dia ada garis lurus tegak ini, kemudian dia ada seperti yang ke kiri gini, dan ada seperti yang ke kanan gini, garis horizontal kecil ya. Ini juga sama, ini juga open ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada di sini ada high-nya yang paling tinggi. Kemudian di sini ada open atau close ya. Kemudian di sini ada close atau opennya, tergantung dia arahnya kemana gitu ya. Di sini ada low-nya. Di bar chart itu juga dibagi 2 ya. Candle barnya ada bull bar chart ya. Bull bar chart tuh yang warna hijau juga biasa didominasi. Kemudian kalau bear itu juga warna merah sama ya. Tergantung settingannya tuh bisa disetting-setting. Nanti saya kasih tahu cara settingnya gimana gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, itu ada yang namanya line chart ya. Yang ketiga di sini saya tulis ada namanya line chart. Nah, kalau line chart ini bentuknya itu beda dengan kedua ini. Kalau dua ini kan masih ada unsur kayak ibaratnya tuh batang-batangnya gitu ya. Batang, body gitu ya. Sekarang kalau di line chart tuh gak ada, dia bentuknya tuh benar-benar garis-garis linear kayak gini aja. Ya, jadi kalau misalnya kalian di chart lihatnya garis-garis linear gini, itu berarti line chart. Jadi pergerakan harga itu dilambangkan sebagai tarikan garis, ya itu namanya line chart. Nah, sekarang gini loh, kapan fungsinya masing-masing tuh apa sih? Terus saya mesti pilih yang mana gitu ya. Kalau saya pribadi teman-teman gini loh, kalau untuk pemilihan yang namanya charting ya, itu sebenarnya dibagi menjadi berdasarkan seberapa besar pengalaman kalian dalam trading gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, karena saya sudah cukup mengenal trading itu sejak lama ya teman-teman ya. Sekarang saya tuh sudah tidak perlu pindah-pindah chart lagi. Saya cuma memakai satu chart, yaitu namanya candlestick aja gitu. Karena dengan candlestick aja saya sudah bisa melihat fungsi dari masing-masing 3 chart ini. Saya sudah lumayan paham gitu loh ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mulai trading, kadang-kadang itu suka membingungkan ya kalau kita menggunakan satu chart aja untuk melihat atau mengolah data seluruhnya gitu. Sehingga kita bisa bagi menjadi 3 ini ya, menurut fungsi masing-masing. Kalau misalnya candlestick, ini adalah candle atau adalah chart yang kalian gunakan kalau misalnya kalian mau melihat sifat candle teman-teman, atau sifat candle atau karakteristik dari harga, dari price itu sendiri. Apakah price itu
apa namanya, lebih dominan untuk si buyer atau seller gitu dengan melihat bodinya seperti apa ya. Terus kalian juga bisa melihat candle pattern ya, dengan menggunakan candlestick chart ini bisa kelihatan yang namanya engulfing segala macam, itu kalian bisa pakai yang namanya si candlestick chart. Kalau misalnya yang bar chart ini kalian bisa gunakan dan dia sangat-sangat cocok kalau digunakan untuk melihat chart pattern, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian seorang trader yang mengandalkan chart pattern ya, kalian suka banget dengan misalnya continuation pattern seperti flag ya, pennant, kemudian ada triangle juga ya, ada wedge juga. Itu kan kadang-kadang kita mesti gambar tarik high-nya dan low-nya sehingga kita baru bisa dapat pattern-nya kayak gitu kan. Nah, dengan bar chart ini high dan low itu akan sangat-sangat mudah terlihat sehingga kalian untuk gampang banget untuk gambar yang namanya chart pattern ya. Jadi itu fungsi untuk bar chart seperti itu. So, kalau misalnya kalian menggunakan candlestick dibandingkan dengan bar chart, kalau misalnya ngomongin tentang chart pattern itu akan lebih mudah terlihat di bar chart ya. Nah, sekarang yang ketiga untuk line chart. Fungsinya line chart itu apa? Kalau line chart ini kadang-kadang itu bisa sangat-sangat bermanfaat dan berguna buat teman-teman, terutama buat kalian yang baru trading, untuk melihat level support resistance yang sebenarnya gitu ya. Karena gini, kalau misalnya kita di candlestick chart atau di bar chart, kadang-kadang level supportnya itu kalau misalnya candlenya nggak rapi kayak gini ya, suka berantakan, kita nggak tahu nih level support yang ditarik yang mana. Tapi kalau di line chart, ya itu semua akan tergambar, akan terlihat garis atau tarikan support resistance yang benar-benar nggak bikin bingung kalian gitu. Kalian bisa ngeliat langsung clear. Oh, ini level supportnya di sini, level resistance-nya di sini gitu. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang mau menggunakan line chart ini untuk menarik garis level support dan juga resistance kayak gitu. Kalau misalnya area supply and demand, kalian lebih cocok menggunakan candlestick karena di sana ada range-nya, teman-teman, ada body, ada range-nya segala macam, itu bisa semua. Tapi kalau line chart ini khusus untuk support resistance, oke? Dan itu sangat-sangat membantu, terutama buat teman-teman yang baru mulai trading seperti yang saya bilang tadi ya. Karena pada saat baru mulai trading itu kadang-kadang kalau dikasih lihat yang ngacak ya, chartnya tuh yang berantakan, itu kadang-kadang kita susah banget untuk menentukan level support dan resistance. Nah, itu teman-teman ya penjelasan tentang 3 chart. Sekarang saya langsung ke chartnya aja nih ya. Langsung saya kasih contoh. Nah, ini adalah bentuk dari salah satu chart, itu namanya bar chart ya. Kalau kalian mau ganti-ganti model chartnya di MetaTrader 4, kalian tinggal ke kiri nih ya, ke bagian sini carilah yang bentuknya kayak gini. Ini belum tentu ada di kiri ya. Belum ada di kiri sini karena setiap aplikasi itu beda-beda. Ini saya kebetulan saya pindahin ke sini ya. Tapi nanti kalian cari aja bentuknya kayak gini ya. Bar chart namanya, yang ada tanda kurva terus ada barnya kayak gitu, terus ada candlestick chart, ada line chart. Ada 3 jenis berbeda. Kalian tinggal klik-klik aja ganti-ganti ya. Kalau setiap kalian ganti ini dia berubah tuh ya. Bar chart bentuknya seperti ini, kemudian kalau candlestick chart bentuknya seperti ini, terus kalau misalnya line chart bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, untuk mengganti warna, kalau saya kebetulan saya pakainya black and white ya teman-teman ya. Jadi hitam sama putih, jadi nggak kelihatan nih bedanya yang naik sama yang turun apa. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti warnanya, biar bisa bedain candle bullish sama candle bearish atau bar bullish sama bar bearish, itu kalian tinggal klik kanan, kalian klik properties, kemudian kalian ke colors gitu ya di sini. Nanti kalian lihat di bar up-nya kalian ganti warna merah ya, misalnya gini warna crimson, terus up-nya warna hijau, kemudian ininya warna crimson kayak gini, bull candle-nya juga sama warna hijau. Hijau di sini, kemudian ini warna crimson kayak gini. Gini aja ya, ganti 4 ini aja, bar up, bar down, bull candle sama bear candle. Kalian klik oke aja. Nah, nanti dia langsung kelihatan kayak gini ya. Kalian bisa lihat bedanya langsung. Kalau warna merah ini berarti barnya itu atau pergerakan harganya itu close-nya tuh di bawah, lebih rendah gitu ya. Jadi harganya turun. Kalau yang warna hijau berarti harganya tuh naik pada saat time frame tersebut. Bar chart ini juga bisa dipakai berbagai time frame ya, dia cocok sekali ya. Kalau kalian mau pakai di time frame kecil, time frame besar, itu cocok sekali. Dan kalau misalnya kalian yang tadi saya bilang, kegunaannya si bar chart ini adalah untuk melihat pattern, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tradingnya itu dengan menggunakan chart pattern, itu akan gampang sekali terlihat. Contohnya ya, yang paling gampang nih, ini kalian tinggal lihat aja nih ya, garis-garis seperti ini nih. Kalau contohnya saya garisin ya, kalian lihat dia begitu naik, kalian turun begini. Ini kan kelihatannya gampang banget ya. Dia bisa terlihat chart pattern itu gampang sekali. Kita langsung bisa ngedetect yang namanya falling wedge seperti ini, dia breakout ke atas ya. Tinggal langsung aja diukur lagi. Terus kalau misalnya kalian mau lihat double top, double bottom, itu juga gampang sekali ya. Kalian tinggal lihat aja pergerakannya yang mana. Sebentar, contohnya, nah ini ada double top di sini misalnya ya. Kalian bisa ngelihat secara gampang banget double top sudah terbentuk gitu loh.
Terus di sini juga ada double top lagi kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini juga ada double top lagi kayak gitu ya. Di sini juga ada ya. Dan gampang banget ya. Ini gampang banget. Kalian mau bikin rectangle pattern ini juga gampang sekali ketemunya rectangle seperti ini. Pokoknya kalau misalnya kalian trading itu dengan chart pattern itu akan sangat-sangat mudah sekali ya. Kalian tuh bisa memetakan si chart pattern ini tuh gampang banget karena dia tuh terlihat banget ya kalau misalnya di bar chart seperti ini dibandingkan dengan candlestick. Kadang-kadang kita masih bisa ke distract dengan bodinya gitu. Tapi kalau di bar chart ini karena semuanya bentuknya batang-batang kayak gini, ini gampang sekali kalau misalnya kita tuh pengen ceritanya tuh pengen trading dengan menggunakan si chart pattern tersebut ya. Jadi ini sangat-sangat membantu buat kalian. Dan ini juga bisa digunakan kalau misalnya kalian mau melihat divergence ya. Divergence itu akan jadi lebih mudah. Contohnya seperti ini, kita lihat di sini apakah ada divergence. Ternyata di sini nggak ada ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, divergence ini sangat mudah untuk dibaca gitu loh. Ya kalau misalnya kalian lihat nih di sini dari sini ke sini ini juga swing high ke swing high nih ya. Ternyata di bawahnya tidak ada divergence ya, nggak apa-apa. Terus pokoknya ini sangat-sangat mudah sekali ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan ini sebagai alat untuk mendetek divergence juga ini mudah. Ya ini kalian bisa lihat sendiri ya, di sini naik ke atas, gampang banget carinya, ini ke bawah divergence ya. Terus di sini juga sama ya, ini ke atas ya, kemudian ini ke bawah, ini divergence juga ya. Jadi gampang. Ini kelebihannya bar chart itu untuk divergence dan juga untuk melihat chart pattern ini sangat-sangat mudah ya. Entah itu di pair apapun ya, di gold juga itu sangat-sangat mudah sekali ya. Nih di gold apalagi suka banyak yang kayak gini-gini ya, ini tuh kelihatannya jadi jelas banget ya, ini descending broadening wedge ya. Terus kemudian di sini ada flag juga gitu. Ini gampang banget kelihatannya gitu ya. Terlihat jelas lah ibaratnya seperti itu ya. Ini rectangle ya, kemudian banyak ya kalau misalnya kita lihat dengan sekasat mata aja ini ada penan ya. Ini gampang banget ya kalau misalnya kita perhatiin seperti ini tuh ya. Ini jadi penan. Jadi jelas, semuanya jelas sekali dibandingkan kita melihat dengan si candlestick. Oke, itu untuk si bar chart seperti itu. Sekarang kalau untuk candlestick ya, fungsi candlestick itu untuk apa? Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya candlestick itu adalah yang cocok buat kalian yang pengen melihat dominasi dari price berdasarkan si candlenya sendiri ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, dan kita tahu juga body candle ini merepresent informasi tertentu ya, terutama untuk price action analysis itu sangat bagus sekali. Contohnya gini ya, di sekarang ini kalau misalnya saya menggunakan bar chart nih teman-teman ya, saya nggak kelihatan banget nih ini perilaku candlenya tuh seperti apa. Saya mesti butuh tenaga lebih buat memperhatikan dia itu pergerakan momentumnya gimana. Tapi kalau saya pakai candlestick saya udah tahu nih, oh ternyata di sini ada tekanan bearish yang kuat karena candle bearishnya tuh bodinya full sekali ya. Sehingga tendensinya itu sudah bisa breakout karena dia menggambarkan atau melakukan breakout ini dengan candle yang tendensinya sangat-sangat kuat ke bearish ini menandakan bahwa seller tuh yang mulai masuk. Dia nge-break structure juga di sini ya. Itu juga merupakan salah satu pertanda juga gitu. Nah, itu ya fungsinya kalau misalnya candlestick itu kita bisa tahu seperti itu. Kita bisa tahu bear candle versus bull candle-nya gimana kayak gitu loh. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan di sini dia bear candle, terus tapi di sebelah kirinya kita lihat bull candle-nya tuh impulsif 3 ini, dan ini sekarang dia sudah masuk ke order block ya. Kita tinggal lihat, makanya harganya itu bereaksi di sini. So kalau misalnya kalian itu trading dengan price action naked ya, saran saya sih ini menjadi tools yang sangat penting sih, candlestick kalian harus paham ya. Dan juga berikutnya kalian juga bisa tahu nih, kayak contohnya di sebelah sini juga nih ya, kalau misalnya kalian perhatiin di sini dia ada inside bar ya, bikin candle pattern kayak gitu loh ya. Jadi buat kalian yang trading candle pattern itu juga ini penting sekali, karena di sini bisa kelihatan dia inside bar atau dia lagi engulfing seperti ini gitu ya, apa enggak gitu. Dan itu sangat membantu sekali dalam trading kalian. Oke? Seperti itu. Dan sekali lagi terakhir, kalau misalnya kalian mau menggunakan candlestick ini, kalian juga bisa melihat sifat candle yang mau turning point di video gua kemarin gitu ya. Kalian bisa nonton sendiri. Itu kalian bisa tahu nih sifat-sifat candle kalau dia mau ngerem gimana, yang mana dia bodinya tuh makin kecil akan terlihat semua, dan dia mulai muncul rejection seperti ini. Itu juga kalian akan bisa sangat terbantu dengan menggunakan si metode candlestick ini. Jadi candlestick ini memang cukup penting untuk kalian, terutama buat kalian yang mau trading dengan naked price action. Oke? Dan yang terakhir teman-teman ya, ini adalah tentang line chart ya. Kalau line chart ini seperti yang tadi gue bilang, fungsinya itu adalah untuk misalnya kalian mau mencari level support resistance yang benar, yang true teman-teman ya, yang benar-benar ini bukan gocekan atau segala macam. Oke? Nah caranya itu gampang banget ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini contohnya ya,
Ini tuh gampang sekali kalau misalnya kalian mau lihat sebagai level support atau resistance, kalian tinggal gini aja, terus kalian tinggal garisin aja ini paling atasnya, ya kemudian di tengahnya bawah sini, kemudian di sebelah sini gitu ya. Ini gampang banget, tinggal tarik kalian garis-garisin aja ujung-ujungnya ya. Dan misalnya kalau misalnya didapat area bertumpuk teman-teman ya, area bertumpuk seperti ini, kalian bisa tahu nih, oh ternyata ini area bertumpuk ini yang mana yang menjadi support resistance, kan tinggal taruh aja di sini ya. Kalian tinggal taruh terus yang paling kena paling banyak, jadi area ini dan ini kan. Nah ini kenapa menjadi bagus teman-teman, karena kalau misalnya ini kalian ganti ke candlestick ya, kayak kalian ganti ke candlestick misalnya kayak gini ya. Nah ini apa ya, kalian mungkin akan tariknya di sebelah, di paling ujung atas ini nih ya, tapi ternyata sebenarnya level supportnya tuh di daerah sini gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di candlestick kalian tuh bisa ke distract, bisa apa ya, bisa salah garis gitu. Kenapa yang harusnya kalian garisnya kalau candlestick mungkin di ujung atas ini kan, karena di ujung atas ini masih kena nih dua-duanya gitu. Tapi ternyata yang di sini yang sangat hebat gitu, yang sangat nahan. Buktinya di sini kalian ketahannya di sini ya, harga tuh ketahannya di level ini, baru ini langsung atas. Coba kalau kalian tariknya ke atasan dikit gitu ya, sesuai misalnya dengan candlestick di sini gitu, ini nggak akan kena. Kalian bisa miss opportunity di situ gitu ya. Jadi itu pentingnya kalau misalnya kalian menggunakan line chart gitu ya. Dan ini sangat bagus. Nah ini contohnya di sini lagi, kalau kita ganti ke candlestick ya. Kalau kita ganti ke candlestick, kita mungkin tariknya di sini atau di sini atau di atas, tapi ternyata beneran level support itu di sini, level resistance-nya di sini. Terus yang ini juga level resistance-nya di sini, ini level resistance-nya di sini. Jadi ini sangat sekali lagi sangat penting untuk kalian pelajari, terutama buat pemula ya. Jadi kalau misalnya kalian pemula, ingat kalau mau gambar support resistance mendingan di sini aja gitu ya. Mendingan di garis-garis ini aja ya. Kalian tinggal gampang untuk memetakannya seperti itu ya. Jadi kalian tidak akan nge-miss level support dan resistance yang benar-benar level support, bukannya cuman distraction doang dari apa yang kalian lihat di mata, tapi sebenarnya itu bukan level support resistance ya. Bagus sekali ini untuk dipakai awal-awal untuk pemula ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini levelnya sangat kuat. Oke, jadi itu adalah ketiga fungsi dari masing-masing jenis chart ya. Semoga kalian ini bisa dapat sesuatu dari video ini, terutama buat kalian yang masih bingung ini fungsinya buat apa sih, kalian bisa tahu sekarang fungsinya tuh untuk apa masing-masing dari kegunaan chart ini ya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat teman-teman. Saya rasa sampai sini dulu. Sekarang kita balik lagi ke kamera.